Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa Rahmadina dengan NIM 20010111110224. Di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana sih cara pengerjaan untuk praktikum uji protein. Jika teman-teman semua kepo, saksikan terus videonya ya. Ini untuk tujuan praktikum uji protein. Untuk alat dan bahan sebagai berikut. Alatnya ada gelas plastik, mangkok dan sendok, label nama dan alat tulis, serta bahannya ada putih telur, kuning telur, susu bubuk, nasi, garam, air tawar, serta cuka. Ini untuk cara kerjanya, teman-teman bisa baca sendiri 5 tahapan cara kerjanya, oke? Cus ke proses praktikumnya. Nah, ini proses menuangkan cuka ke gelas label A. Wah, buset. Serius banget, padahal bisa langsung tuang. Oke, next. Ya, ganti efek dulu guys. Yang ini kita menuangkan 1 sendok teh cuka ke gelas label B. Nah, kalau ini kita akan nuangkan cuka ke C atau larutan susu. Oke, set. Mantap. Nah, ini untuk larutan garamnya kita akan menuangkan 1 sendok teh cuka juga. Ya, sama. Lanjut. Nah, yang terakhir kita akan kasih ke larutan nasi. Ya, aduk. Oke. Berikut hasil pengamatannya. Ini hasil label A yang telah ditetesi dengan cuka, dan ini yang B. Kemudian ini hasil yang C. Kemudian ini hasil yang D. Dan yang terakhir ini adalah yang E yang telah ditetesi cuka. Kemudian ini ada tabel hasil pengamatannya. Nah, untuk bahan yang pertama ada putih telur. Keadaan awal atau keadaan sebelum ditetesi dengan cuka, putih telur memiliki tekstur yang sedikit kental. Setelah ditetesi cuka atau keadaan akhirnya, ternyata putih telur nampak memiliki gumpalan yang menandakan bahwa putih telur itu mengandung protein. Yang kedua ada kuning telur. Sebelum ditetesi cuka, keadaannya sedikit kental atau agak encer. Namun setelah ditetesi cuka atau keadaan air, ternyata kuning telur tidak terdapat gumpalan yang menandakan bahwa kuning telur tidak mengandung protein. Nah, selanjutnya larutan susu. Sebelum ditetesi cuka, kondisinya cair atau agak kental. Namun setelah ditetesi ternyata terdapat gumpalan yang menandakan bahwa larutan susu mengandung protein. Ketiga, yang selanjutnya adalah larutan garam. Keadaan awalnya cair, kemudian setelah ditetesi cuka ternyata tidak terdapat gumpalan pada larutan garam yang menandakan bahwa tidak mengandung protein. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah larutan nasi, di mana kondisi awalnya itu sedikit kental, namun setelah ditetesi cuka ternyata tidak terdapat gumpalan pada larutan nasi yang menandakan bahwa larutan nasi tidak mengandung protein. Nah, kemudian untuk analisis datanya saya akan menjelaskan dengan suara, jadi didengarin baik-baik ya teman-teman. Untuk putih telur, berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, dapat diketahui bahwa putih telur yang bermula bertekstur sedikit kental serta tidak terdapat gumpalan, namun setelah ditetesi dengan larutan cuka, putih telur memberikan reaksi berupa perubahan pada kekentalannya yang bertambah. Setelah diamati lagi, ternyata terdapat pada gumpalan pada larutan putih telur yang menandakan bahwa terdapat kandungan protein di dalamnya. Kemudian kuning telur, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kuning telur yang berawal memiliki tekstur yang agak encer atau sedikit kental serta tidak terdapat gumpalan apa-apa, namun setelah ditetesi dengan cuka, kuning telur memberikan reaksi berupa meningkatkan tingkat kekentalan pada kuning telurnya serta perubahan warna pekat pada kuning telur menjadi lebih keruh. Kemudian setelah ditetesi larutan cuka, tidak terdapat gumpalan yang menandakan tidak adanya kandungan protein di dalam larutan kuning telur. Selanjutnya larutan susu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa larutan susu yang bermula mempunyai tekstur cair atau agak encer serta tidak terdapat gumpalan, namun setelah ditetesi dengan larutan cuka, larutan susu memberikan sebuah reaksi berupa perubahan tekstur pada larutan yang menjadi lebih kental. Serta apabila diamati lebih dalam lagi, lama-kelamaan larutan susu berubah menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang menandakan bahwa terdapat kandungan protein yang cukup besar di dalamnya. Selanjutnya larutan garam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa larutan garam yang bermula memiliki keadaan awal berupa cairan yang encer
serta tidak terdapat gumpalan. Namun setelah ditetesi dengan larutan cuka, larutan garam justru tidak memberikan reaksi apa-apa. Keadaan larutannya tetap cair serta tidak menampakkan adanya gumpalan. Dapat disimpulkan bahwa larutan garam ini tidak terkandung kandungan protein di dalamnya. Selanjutnya yaitu larutan nasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa larutan nasi yang bermula memiliki tekstur yang sedikit kental serta tidak terdapat gumpalan. Namun ketika ditetesi larutan cuka, larutan nasi tidak memberikan reaksi apa-apa. Larutan ini hanya menjadi sedikit lebih kental, namun tetap tidak menimbulkan gumpalan, yang menandakan bahwa larutan nasi tidak mengandung protein. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dapat kita tarik kesimpulannya bahwa bahan-bahan yang mengandung protein dengan cara memberi tetes demi tetes larutan cuka terhadap beberapa sampel yang telah disediakan, dapat diketahui bahwa sampel yang mengandung protein adalah putih telur dan larutan susu. Sebenarnya kuning telur juga mengandung protein, namun sangat sedikit sehingga pada penelitian ini kuning telur tidak memberikan reaksi berupa terdapatnya gumpalan pada larutannya, sehingga kuning telur tidak dimasukkan ke dalam bahan makanan yang mengandung protein. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.